tim khusus kita bentuk. Ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik, dengan kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini, dan secara periodik nanti akan disampaikan kepada seluruh rekan-rekan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan publik terkait dengan isu-isu liar, dan ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan informasi dan menyampaikan hasil-hasilnya secara. Ya, tentunya kita mengapresiasi pernyataan Kapolri barusan yang berjanji, ini janjinya Kapolri untuk membongkar kasus ini dengan seobjektif mungkin, setransparan mungkin, dan itu bertahap berdasarkan scientific criminal investigation. Di satu sisi niat baiknya kita apresiasi ya Bu ya, dan gerak langkah sigapnya kita apresiasi. Tapi banyak juga publik yang bertanya kemudian seperti ini. Saya tadi tergantung ke Bu Sri ya pertanyaannya. Ini kan masalah bukan mengecilkan, ini tembak-tembakan antar prajurit. Kenapa harus turun tangan semua jenderal yang dipimpin Wakapolri untuk menginvestigasi ini? Apakah ini karena terkait orangnya pelaku penembakan atau memang harus ini untuk menjaga institusi? Kembali lagi Mbak Anggi, adalah hal yang lumrah ketika jeruk makan jeruk. Ada dugaan, pasti dong diumpetin, pasti dong disembunyiin, pasti dilindungi. Begitu ya. Maka apa sih artinya melindungi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, bahkan 100 orang, tapi nama institusi dikorbankan, nama institusi yang sekian tahun, yang sudah memperoleh kepercayaan, yang sudah dipercaya oleh masyarakat harus, saya yakin siapapun pimpinannya tidak akan mengambil resiko itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, berkenaan dengan ini Polri juga harus bertindak secara profesional dalam arti begini. Penyidik begitu menemukan jenazah, ada barang bukti di situ, itu hanya direkam, hanya difoto, hanya dicatat, ditulis posisinya di mana, digambar. Tapi mulai melakukan penelusuran itu adalah ketika hasil otopsi itu berbicara. Karena ini hasil otopsi ini akan berbicara. Dokter-dokter yang melakukan otopsi tidak akan pernah berbicara sedikit pun di media. Tapi tulisannya itulah yang mengarahkan ini meninggalnya karena apa. Kena apanya, berapa lubang dan seterusnya. Itu semua ada penjelasan. Artinya pertanyaan publik bahwa kenapa jarinya patah, ada luka sayatan di mata, lebam di badan, itu akan terjawab ya? Akan terjawab semuanya. Kalau jarinya patah, dipotong pakai AK, potongannya rapi, ada luka sayat, ini luka sayat atau luka peluru yang mendarat ke kulitnya, itu semua akan terjawab. Kalau luka sayat pasti tempatnya rapi sekali, tidak akan ada bergerigi. Kalau ada bergerigi ini pisaunya apa? Itu akan semua menggambarkan ini karter atau pisau atau sangkur atau itu semua akan terjejak di otopsi, dan itu tidak bisa direkayasa. Rekayasa satu, maka merekayasa semua. Bagaimana mungkin? Semua yang ditemukan di TKP dituangkan dalam berita acara, diuji di pengadilan. Sebelum diuji di pengadilan, sebelum kami membuat berita acara, kami mencoba merekonstruksi orang yang diduga. Ini kan semua sudah ada di situ. Diminta untuk melakukan rekonstruksi. Ada katanya tembak-tembakannya ada di bawah. Itu akan dilakukan uji ulang. Walaupun tidak, walaupun tidak oleh mereka. Kenapa? Begitu kita ketemu di TKP, kita datang ke TKP, polisi, penyidik itu langsung mengeluarkan hipotesis. Hipotesis A, B, C, dan D. Sebanyak mungkin. Mana yang paling, hipotesis 1 gugur. Oh begini, hipotesis kedua gugur. Loh, kok ada sedia? Hipotesis ketiga, ini yang paling dekat 3. Nah itu, jadi tidak ada tujuan mengarang. Karena apa? Di penyidik bisa dikarang, di pengadilan tidak akan bisa dan akan terungkap. Dan itu akan menjadi bumerang yang lebih menghancurkan bila itu terjadi. Bung Johnson, Bung Pigai, artinya
Anda sepakat bahwa ini menunjukkan keseriusan Polri atau juga Anda setuju dengan pendapat bahwa ini jadi tanda tanya kenapa sampai harus jenderal-jenderal Jadi gini, menginvestigasi? saya dulu, Bang. Oke, Bung Pigai. Yang pertama, memang kalau di institusi lain, kalau itu terjadi di tingkat bawah anggota, keterlibatan jenderal biasanya tidak terbiasa. Tapi ada dua hal yang menarik, saya menduga ya, menarik sehingga Pak Kapolri membentuk tim yang melibatkan dipimpin oleh Wakapolri dan pejabat utama. Yang pertama lokusnya. Oke. Lokusnya ini terjadi di rumah perwira jenderal. Ya. Karena itu secara tidak langsung memiliki konektivitas hubungan. Ya. Hubungan. Lokusnya itu di rumahnya seorang jenderal. Lokasi kejadiannya ya, lokus deliktinya di rumah jenderal. Lokus deliktinya di situ. Kalau soal tembusnya itu kita tidak bisa berani spekulasi. Karena itu yang pertama. Yang kedua, antar institusi polisi. Lalu yang ketiga, ini ketika peristiwa itu terjadi macam ada trial by press. Ya, ada tekanan dari pers dan massa. Trial by the mobs dan trial by the press. Karena itulah maka demi stabilitas, ketertiban, keamanan, kondusivitas, maka Kapolri sepertinya membentuk dan diapresiasi di mana-mana. Yang perlu kita berikan masukan kepada pihak kepolisian adalah ada dua. Di institusi polisi ada dua proses hukum di dalam. Yang pertama proses yang sedang dilakukan oleh penyidiknya di internal. Lalu yang kedua adalah oleh tim pencari fakta. Karena itu kita meminta supaya Pak Kapolri jangan lupa juga hasil penyelidikan Komnas HAM itu juga diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Kemudian juga jangan lupa dari NGO, terutama orang-orang yang prominent, orang yang unggul di bidang itu seperti Bang Johnson dan rekan-rekan, itu juga harus diperhatikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa kami mendapat semua masukan. Mendapat masukan itu mendapat dalam konteks ada dua. Secara prosedural kita tidak ragu karena kepolisian memiliki prosedur yang tetap, protap. Tapi secara substansial ini kepolisian juga harus welcome terhadap masukan institusi resmi seperti Komnas HAM. Makanya kan dilibatkan dalam tim gabungan ini Komnas HAM, Kompolnas. Tapi katanya Komnas HAM tidak masuk. Tidak mau. Kalau Komnas HAM membentuk tim sendiri, ya nggak apa-apa. Tetapi bahwa secara substansial dia punya kontennya. Informasinya juga diterima material, ya. Aspek materialnya itu perlu juga jadikan bahan pertimbangan. Bung Johnson, kalau Anda melihatnya dengan dibentuknya tim khusus ini sudah sesuai dengan keinginan publik atau justru menjadi tanda tanya akhirnya? Enggak, justru ini mengundang proses pembuktian, kemudian juga pengawasan ya. Karena ini kan tadi sudah dijelaskan standarnya adalah scientific criminal investigation. Itu unsurnya pertama apakah prosedurnya sudah benar. Walaupun sudah ada pertanyaan pertama yang dikatakan oleh Mbak Ari, ini penyidiknya udah jalan, ini tim ini baru dibentuk, yang udah jalan ini bagaimana? Kalau ternyata ini ada kesalahan, bagaimana? Karena laporannya saya dengar kemarin dijelaskan laporannya ada dua, yang dimana salah satunya adalah Pak Sambo sendiri yang membuat laporan yang di Jakarta Selatan kan. Nah itu juga akan jadi pertanyaan. Yang kedua adalah yang menyangkut substansi, tadi standar-standar itu tidak bisa dibohongin. Dan ini semua bahan bukan hanya pertaruhan institusi kepolisian Mbak Ari. Ini nanti ini akan panjang nih karena puncaknya nanti pertarungannya terbuka ini ada di pengadilan. Contohnya kasus kopi itu, kasus Mirna. Bagaimana proses saintifik itu diperdebatkan bahkan mengundang ahli-ahli dari luar. Dan transparan dibuka dan TV One menjadi pihak yang memfasilitasi ini dan membuka mata kita semua bahwa itu standar yang paling penting. Nah untuk soal ini saya mau ingatkan pada waktu kasus Mirna, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa di negara ini ada yang namanya tirani etikat baik. Seolah-olah ini semuanya etikatnya baik.
begitu dipertaruhkan semua dan ditaruh semua di atas meja di persidangan, ternyata nggak ada yang baik. Maksudnya kan? apa Semuanya itu? prosedur. Untuk kasus ini maksudnya apa? Ya, karena bisa etikat saja baik. prosedurnya tidak benar, karena rekayasa, karena korupsi, atau hanya karena normatif, karena Tapi kan Bu Sri bilang nggak mungkin kalau direkayasa akan susah menutupi satu kebohongan, ada kebohongan lain dan akan dibuka di pengadilan juga. Betul. Misalnya gini, misalnya berdebat soal bagaimana menguji kopi yang ada di ususnya almarhum Mirna. Itu kan jadi perdebatan, dan yang kita lihat adalah yang ahli yang menjelaskan bukannya didukung untuk independen, malah ditindak. Yang kayak gitu-gitulah yang akan terjadi. Bang, ini kasus ini sebenarnya kasus yang sudah kasat mata. Gini, dalam konteks HAM itu namanya right to life. Right to life itu hak yang paling tinggi, hak hidup orang. Bahwa ada fakta peristiwa, ada yang mati. Ada fakta peristiwa, ada yang tembak. Jadi, kalau ada yang mati dan ada penembaknya, dua-dua ketahuan, apa yang perlu diributkan? Motif sekarang? Oke. Sekarang kan yang diributkan adalah hukumannya berat atau hukumannya ringan. Oke, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda dulu ya. Usai jeda kami akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.